It's easy to figure you out. If I can have you now, then easy's what I'm about. Teman-teman, kali ini saya akan mencoba membahas materi tentang exchange. Materi exchange ini merupakan bagian dari tugas teknik 1 saya. Nama saya Zawa Vanzen, BP 181054-2010. Tonton terus ya, terima kasih. Yang pertama, kotak Edgeworth. Kotak Edgeworth dapat digunakan untuk menganalisis pertukaran dua barang antar dua orang. Kotak Edgeworth memungkinkan kita untuk menggambarkan endowment dan preferensi dua individu dalam satu diagram yang nyaman, yang dapat digunakan untuk mempelajari berbagai hasil dari proses perdagangan. Misalnya, ada dua orang yang terlibat. Diasumsikan orang itu adalah A dan B, dan dua barang yang terlibat adalah barang 1 dan 2. Bandel konsumsi A oleh XA sama dengan X1A, X2A, di mana X1A mewakili konsumsi barang 1 dan X2A mewakili konsumsi barang 2. Kemudian, bandel konsumsi B dilambangkan dengan XB, sama dengan X1B, X2B. Sepasang bandel konsumsi XA dan XB ini biasa disebut dengan alokasi. Sebuah alokasi dikatakan layak jika jumlah total setiap barang yang dikonsumsi sama dengan jumlah total yang tersedia. Dapat dilihat dalam persamaan yang ada di dalam slide ini. Kotak Edgeworth yang ditunjukkan pada gambar 321 dapat digunakan untuk menggambarkan konsep ini secara grafis. Pertama-tama, menggunakan diagram teori konsumen standar untuk menggambarkan endowment dan preferensi konsumen A. Pada sumbu ini, jumlah total setiap barang dalam perekonomian adalah jumlah yang dimiliki oleh A, ditambah dengan jumlah yang dimiliki oleh B untuk setiap barangnya. Perhatikan bahwa bandel dalam kotak ini juga menunjukkan jumlah barang yang B bisa pegang. Jika ada 10 unit barang 1 dan 20 unit barang 2, maka A memegang 7,12 dan B memegang 3,8. Di sini menggambarkan berapa banyak sebuah pegangan barang 1 dengan jarak sepanjang sumbu horizontal dari titik asal di sudut kiri di bawah kotak, dan jumlah B berlaku untuk barang 1 dengan mengukur jarak sepanjang sumbu horizontal dari kanan sudut atas. Demikian pula, jarak di sepanjang sumbu vertikal memberikan jumlah barang 2 yang dipegang oleh A dan B. Jadi, poin dalam kotak ini memberi kita bahwa bandel yang bisa dipegang oleh A dan bandel yang bisa dipegang oleh B baru bisa diukur dari asal yang berbeda. Poin dalam kotak Edgeworth dapat mewakili semua alokasi yang layak dalam ekonomi sederhana ini. Kotak Edgeworth memungkinkan kita untuk menggambarkan bandel konsumsi yang mungkin untuk kedua konsumen, alokasi yang layak, dan preferensi kedua konsumen tersebut. 2. Alokasi efisien Pareto. Pada alokasi efisien Pareto, setiap orang berada pada kurva ketidakpedulian setinggi mungkin. Mengingat kurva ketidakpedulian orang lain, garis yang menghubungkan titik-titik tersebut dikenal sebagai kurva kontrak. Alokasi Pareto yang efisien dapat digambarkan sebagai alokasi di mana, yang pertama, tidak ada cara untuk membuat semua orang yang terlibat menjadi lebih baik. Yang kedua, tidak ada cara untuk membuat seseorang lebih baik tanpa membuat seseorang menjadi lebih buruk. Yang ketiga, semua keuntungan dari perdagangan telah habis. Yang keempat, tidak ada perdagangan yang saling menguntungkan untuk dibuat, dan sebagainya. Berbicara tentang Pareto efisien, tingkat output dalam satu pasar sebagai jumlah output di mana kesediaan marginal untuk membeli sama dengan kesediaan marginal untuk menjualnya. Pada tingkat output manapun, di mana dua angka ini berbeda, akan ada cara untuk membuat kedua sisi pasar menjadi lebih baik dengan melakukan perdagangan.
Juga perdagangan pasar. Misalkan, kita memiliki pihak ketiga yang bersedia bertindak sebagai juru lelang untuk dua agen, yaitu agen A dan B. Lelang memilih harga untuk barang 1 dan harga untuk barang 2 dan memberikan harga ini kepada agen A dan agen B. Setiap agen kemudian melihat seberapa besar endowmentnya bernilai pada harga P1 dan pada harga P2, sehingga memutuskan berapa banyak dari setiap barang yang ingin ia beli dengan harga tersebut. Jika benar-benar hanya ada 2 orang yang terlibat dalam transaksi ini, maka tidak masuk akal bagi mereka untuk berperilaku dengan cara yang kompetitif. Sebaliknya, mereka mungkin akan berusaha untuk tawar-menawar atas ketentuan perdagangan. Salah satu cara mengatasi kesulitan ini adalah dengan menggunakan kotak Edgeworth yang menggambarkan permintaan rata-rata dalam ekonomi dengan hanya 2 jenis konsumen, tetapi dengan banyak konsumen dari masing-masing jenisnya. Perhatikan bahwa situasi yang digambarkan pada gambar 323 bukan menunjukkan kesetimbangan, karena permintaan oleh satu agen tidak sama dengan penawaran agen lainnya. Sini terlihat bahwa ada gambar 323. Permintaan kotor dan permintaan bersih. Permintaan kotor adalah jumlah yang ingin dikonsumsi seseorang, sedangkan permintaan bersih adalah jumlah yang ingin dibeli oleh orang. Menurut definisi ini, jika permintaan kotor A adalah X1A dan endowmentnya adalah endowment 1A, maka bentuk persamaannya endowment 1A sama dengan X1A dikurang endowment 1A. Untuk harga sewenang-wenang, yaitu P1 dan P2, tidak ada jaminan bahwa penawaran akan sama dengan permintaan. Dalam hal permintaan bersih, ini berarti bahwa jumlah yang A ingin beli belum tentu sama dengan jumlah yang B ingin jual. Dalam hal permintaan kotor, ini berarti jumlah total yang diinginkan kedua agen dari barang tersebut tidak sama dengan jumlah total dengan barang yang tersedia. 4. Kesetimbangan aljabar. Jika kita membiarkan X1A, P1, P2 menjadi fungsi permintaan agen untuk barang 1 dan X1 yang barang B, P1, P2 menjadi fungsi permintaan agen B untuk barang 1 dan menentukan persamaan analog untuk barang 2, kita dapat menggambarkan keseimbangan ini sebagai harga P1 bintang dan P2 bintang yang dapat dilihat dalam persamaan berikut. Kemudian, persamaan ini mengatakan bahwa dalam kesetimbangan, total permintaan untuk setiap barang harus sama dengan total pasokannya atau total penawarannya. Cara lain yang dapat digunakan untuk menggambarkan keseimbangan ini adalah dengan mengatur ulang kedua persamaan tersebut, sehingga didapatlah persamaan berikut. Persamaan ini mengatakan bahwa jumlah permintaan bersih dari masing-masing agen untuk masing-masing barang harus 0. Atau dengan kata lain, jumlah bersih yang dipilih A untuk memasok harus sama dengan jumlah bersih yang dipilih B untuk penawarannya. Namun formulasi lain dari persamaan kesetimbangan ini berasal dari konsep fungsi permintaan kelebihan agregat. Fungsi permintaan bersih untuk barang 1 oleh agen A adalah E1A buka kurung P1, P2 sama dengan X1A P1, P2 dikurang W1A dan mendefinisikan E1B P1, P2 dengan cara yang sama. Fungsi E1A P1, P2 mengukur permintaan bersih agen atau perbedaan antara apa yang ingin ia konsumsi dari barang 1 dengan apa yang awalnya ia miliki barang 1. Kemudian tambahkan bersama agen A. Permintaan bersih untuk barang 1 dan permintaan bersih agen B untuk barang 1 kita dapatkan persamaan sebagai berikut. Ini ada persamaannya. Kemudian di sini
Ada kelebihan permintaan agregat untuk barang 1. Ada permintaan kelebihan agregat yang serupa untuk barang 2 yang ditunjukkan dengan Z2 buka kurung P1, P2. Kemudian kita bisa menggambarkan keseimbangan P1 bintang, P2 bintang dengan mengatakan bahwa kelebihan agregat permintaan untuk setiap barang itu adalah 0. Di sini Z1 P1 bintang, P2 bintang sama dengan 0 dan Z2 P1 bintang, P2 bintang sama dengan 0. 5. Hukum Walras. Hukum Walras menyatakan bahwa P1 Z1 buka kurung P1, P2 ditambah P2 Z2 P1, P2 sama dengan 0. Artinya, nilai permintaan agregat berlebih identik dengan 0. Untuk mengatakan bahwa nilai permintaan agregat sama dengan 0, itu berarti bahwa 0 untuk semua kemungkinan pilihan harga, bukan hanya harga keseimbangan. Buktinya adalah dari menjumlahkan batasan anggaran kedua agen. Pertimbangkan agen pertama, misalnya A, karena permintaannya untuk setiap barang memuaskan kendala anggarannya, maka bentuk persamaannya dapat teman-teman lihat di slide ini. Kemudian, persamaan ini mengatakan bahwa nilai permintaan bersih agen A adalah 0. Nilai seberapa banyak A ingin membeli barang 1 ditambah dengan nilai berapa dia ingin membeli barang 1 harus sama dengan 0. Persamaan yang sama untuk agen B dapat teman-teman lihat bentuk persamaannya. Kemudian, menambahkan persamaan untuk agen A dan agen B secara bersamaan dan menggunakan definisi permintaan agregat berlebih Z1 P1, P2 dan Z2 P1, P2, maka bentuk persamaannya menjadi sebagai berikut. Mungkin teman-teman langsung lihat di sini. Kemudian, sekarang kita bisa melihat dari mana hukum Walras ini berasal. Karena nilainya masing-masing kelebihan permintaan agen sama dengan 0, nilai dari jumlah agen kelebihan permintaan harus sama dengan 0. Dari hal ini dapat ditunjukkan bahwa jika permintaan sama dengan penawaran di satu pasar, permintaan juga harus sama dengan penawaran di pasar lainnya. Perhatikan bahwa hukum Walras harus berlaku untuk semua harga, karena setiap agen harus memenuhi kendala anggarannya untuk semua harga. Karena hukum Walras berlaku untuk semua harga, khususnya berlaku untuk serangkaian harga di mana kelebihan permintaan untuk barang 1 adalah 0, maka bentuk persamaannya Z1 P1 bintang, P2 bintang sama dengan 0. Menurut hukum Walras, nilai P1 bintang Z1 P1 bintang, P2 bintang ditambah dengan P2 bintang Z2 P1 bintang, P2 bintang itu harus sama dengan 0. Maka, jika P2-nya besar dari 0, maka bentuk persamaannya menjadi Z2 P1 bintang, P2 bintang sama dengan 0. Jadi, seperti yang dinyatakan di atas, jika kita menemukan seperangkat harga P1 bintang dan P2 bintang, di mana permintaan untuk barang 1 sama dengan persediaan barang 1, maka permintaan untuk barang 2 harus sama dengan persediaan barang 2. Atau, jika ditemukan serangkaian harga di mana permintaan untuk barang 2 sama dengan penawaran barang 2-nya, maka dapat dijamin bahwa pasar 1 akan berada dalam kondisi equilibrium. 6. Harga relatif. Di sini ada sebuah pertanyaan. Jika permintaan sama penawaran di pasar K-1, permintaan harus sama dengan penawaran di pasar akhir. Tetapi jika ada barang K, akan ada harga K yang akan ditentukan. Bagaimana cara memecahkan untuk harga K hanya dengan persamaan K-1? Maka jawabannya adalah hanya ada harga independen K-1. Jika kita mengalihkan semua harga dengan pendapatan dengan positif T, maka anggaran yang ditetapkan tidak akan berubah. Dengan demikian, bandel yang diminta juga tidak akan berubah.
Dalam model equilibrium umum, masing-masing pendapatan konsumen hanya dinilai dari endowmentnya di pasar harga. Jika dikalikan semua harga dengan T besar dari 0, maka akan mengalihkan secara otomatis pendapatan masing-masing konsumen dengan T. Jadi, jika kita menemukan beberapa set keseimbangan harga seperti P1 bintang dan P2 bintang, lalu TP1 bintang dan TP2 bintang, maka itu adalah harga keseimbangan juga untuk setiap T besar dari 0. Dan hal ini berarti bahwa kita bebas untuk memilih salah satu harga dan menyetarakannya dengan sebuah konstanta. Secara khusus, menetapkan salah satu dari harga yang sama ke satu, sehingga semua harga lainnya dapat diartikan sebagai diukur relatif terhadap barang tersebut. 7. Keberadaan equilibrium. Keberadaan keseimbangan kompetitif berfungsi sebagai pemeriksaan konsistensi untuk berbagai model yang ada. Para ekonom awal mencatat bahwa di pasar dengan barang K ada K-1 harga relatif yang harus ditentukan, dan ada persamaan equilibrium K-1 yang menyatakan bahwa permintaan harus sama dengan penawaran di setiap pasar. Karena jumlahnya persamaan sama dengan jumlah yang tidak diketahui, maka itu menyatakan bahwa akan ada menjadi solusi di mana semua persamaan ini terpenuhi. Ada alat matematika yang dapat digunakan untuk membangun keberadaan keseimbangan kompetitif. Asumsi penting di sini adalah kelebihan fungsi agregat permintaan itu merupakan fungsi kontinu. Ini berarti bahwa perubahan kecil dalam harga hanya akan menghasilkan perubahan kecil dalam permintaan agregat. Perubahan kecil dalam harga seharusnya tidak menghasilkan lompatan besar dalam kuantitas yang diminta. Keseimbangan dan efisiensi. Dari gambar 324, ternyata alokasi keseimbangan pasar efisiensi Pareto. Buktinya adalah alokasi dalam kotak Edgeworth efisien Pareto jika set bandel A lebih suka tidak memotong set bandel yang lebih B suka. Tapi di keseimbangan pasar, kumpulan bandel yang disukai oleh A harus berada di atas set anggaran. Dan hal yang sama berlaku untuk B, di mana di atas berarti di atas dari sudut pandang B. Dengan demikian, dua set alokasi yang disukai tidak dapat memotong. Ini berarti bahwa tidak ada alokasi yang disukai kedua agen untuk alokasi kesetimbangan, sehingga keseimbangannya Pareto efisien. 9. Efisiensi aljabar. Misalkan keseimbangan pasar itu tidak efisien Pareto. Di sini asumsinya mengarah kepada kontradiksi yang logis. Mengatakan bahwa keseimbangan pasar tidak efisien Pareto berarti demikian ada beberapa alokasi layak lainnya, yaitu Y1A, Y2A, Y1B, dan Y2B. Di sini dapat dilihat bentuk persamaannya dalam bentuk persamaan 321, 322, 323, dan 324. Dua persamaan pertama mengatakan bahwa alokasi Y layak, sedangkan dua persamaan selanjutnya mengatakan bahwa itu disukai oleh masing-masing agen untuk alokasi X. Di sini simbol A dan B-nya merujuk kepada preferensi agen A dan agen B. 10. Implikasi teorema kesejahteraan pertama. Ada beberapa asumsi implisit dalam teorema kesejahteraan pertama. Salah satu asumsi utamanya adalah agen itu hanya peduli dengan konsumsi barang mereka sendiri dan bukan tentang apa yang agen lain konsumsi. Jika satu agen peduli dengan konsumsi agen lain, maka dikatakan bahwa ada eksternalitas konsumsi. Kita akan melihat kapan konsumsi eksternalitas hadir, keseimbangan kompetitif tidak perlu menjadi Pareto efisien. Asumsi implisit penting lainnya dalam teorema kesejahteraan pertama ini adalah bahwa agen benar-benar berperilaku kompetitif. Jika memang ada dua agen, seperti dalam contoh kotak Edgeworth yang tadi, maka tidak mungkin masing-masing mereka akan mengambil harga seperti yang diberikan,
Sebaliknya, agen mungkin mengenali kekuatan pasar mereka dan akan mencoba menggunakan kekuatan pasar mereka untuk memperbaiki posisi mereka sendiri. Konsep keseimbangan kompetitif hanya masuk akal ketika ada cukup agen untuk memastikan bahwa masing-masing berperilaku secara kompetitif. Teorema kesejahteraan pertama hanya menarik jika keseimbangan kompetitif sebenarnya ada. Dengan ketentuan ini, teorema kesejahteraan pertama menghasilkan hasil yang cukup kuat, yaitu pasar pribadi dengan masing-masing agen berusaha untuk memaksimalkan utilitasnya sendiri dan menghasilkan alokasi yang mencapai efisiensi Pareto. Pentingnya teorema kesejahteraan pertama ini adalah bahwa ia memberikan pasar kompetitif yang dapat kita gunakan untuk memastikan hasil Pareto yang efisien. Teorema kesejahteraan pertama menunjukkan struktur pasar kompetitif yang memiliki sifat yang diinginkan untuk mencapai alokasi Pareto yang efisien. 11. Implikasi teorema kesejahteraan kedua. Teorema kesejahteraan kedua menegaskan bahwa dalam kondisi tertentu, setiap alokasi Pareto yang efisien dapat dicapai sebagai kesetimbangan kompetitif. Hal ini menyeratkan bahwa masalah distribusi dan efisiensi dapat dipisahkan. Harga memainkan dua peran dalam sistem pasar, yaitu peran alokatif dan peran distributif. Peran alokasi harga adalah untuk mengindikasikan kelangkaan relatif, sedangkan peran distributif adalah untuk menentukan berapa banyak barang yang berbeda yang dapat agen beli. Teorema kesejahteraan kedua mengatakan bahwa dua peran ini dapat dipisahkan. Kita dapat mendistribusikan kembali barang dagangan untuk menentukan berapa banyak kelayakan yang dimiliki agen, dan kemudian menggunakan harga untuk mengindikasikan kelangkaan relatif. Menurut teorema kesejahteraan kedua, perpajakan lumsum akan non-distortionary. Intinya, setiap alokasi Pareto efisien dapat dicapai dengan redistribusi sekaligus.